Iya betul. Jadi sebenarnya karena Dena kan kita bersahabat udah lama. Terus udah gitu satu panggung juga, kita kerja setiap malam. Memang Dena selalu kasih tahu kalau dia mau mulai dari waktu itu kan wajahnya ditarik, facelift, dokter kita sama. Yang di Korea, yang di Korea dokter kita sama. Aku juga melakukan facelift juga di tempat yang sama, dokter yang sama di Korea. Nah, ketika yang kedua kali Dena mau ke Korea untuk upper di bagian atas faceliftnya, dia tuh udah ngasih tahu kalau dia mau melakukan rhinoplasty. Nah, waktu dia mau melakukan rhinoplasty, aku bilang sama dia memang jangan lakukan itu di Korea, gitu. Karena ada alasannya sih. Aku kan sebagai fashion stylist yang suka punya klien-klien kan harus bisa mengenal karakter dari setiap klien aku. Nah, apalagi kan banyak sekali klien perempuan. Nah, jadi kalau aku melihat teman-teman perempuan aku suka mengomentari dan benar-benar mendalami karakternya mereka. Dan ada kan punya karakter yang sangat strong dan juga dia kan wajahnya tuh banyak sikunya. Namanya juga turunan Batak ya. Jadi Batak dan Jawa lagi gitu ya. Kulit dia esotis juga. Jadi aku tuh ngelihat bahwa kayaknya kalau Dena untuk rinoplasti, eh, kalau rinoplasti tuh seharusnya jangan di Korea karena kayaknya dia nggak masuk gitu arahnya kalau ke Korea. Dia harus antara di Los Angeles atau di Bangkok. Jadi memang aku bilang sama dia jangan lakukan di Korea, pilih Los Angeles atau Bangkok. Cuma kalau di Los Angeles harganya tuh 500 000 000 lebih lah sedikit. Nah kalau di Bangkok setengahnya dari itu. Jadi aku bilang, nah lo tinggal pilih. Kalau lo punya uang banyak, gue lebih seneng lo pergi ke Los Angeles. Karena mukanya dia kan punya tekstur kayak jello gitu ya, kayak Kim Kardashian. Jadi kalau Los Angeles dia bisa mendapatkan wajah Hollywoodnya. Tapi kalau misalnya memang dananya nggak cukup sampai segitu, ya udah Bangkok aja. Nah Bangkok memang aku yang rekomendasi dokter ini. Nama dokternya dokter Kosit, bukan nama rumah sakit ya. Dokter Kosit aku yang rekomendasi. Dan aku bilang lo harus ke sana, dibantu juga sama Ivan Gunawan. Karena Ivan Gunawan juga kenal dekat sama sang dokternya. Dena juga pada akhirnya setuju dan pada akhirnya dia berangkat ke sana. Ya memang tujuannya adalah karena kan ini virgin nose atau hidung aslinya Dena. Karena aku sudah punya pengalaman sama hidung. Hidung tuh ternyata tidak mudah, beda sama facelift. Hidung tuh ternyata mempunyai karakter utama di uh, anatomi wajah atau di bentuk wajah. Jadi hanya dengan hidung itu bisa merubah semua ya, bentuknya, auranya, ekspresinya. Jadi ternyata hidung itu punya peran penting sekali. Nah aku nih udah 3 kali. Happy nggak yang ini? Enggak sebenarnya. Kenapa enggak? Karena belum sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Bentuknya, kok ininya masih ke bawah gitu-gitulah. Jadi ternyata memang nggak mudah hidung itu. Nah aku takut itu terjadi sama Dena. Makanya kenapa aku bilang Den kalau bisa jangan sampai punya duit lebih banyak. Rinoplasti tuh hidung tuh ternyata penting banget. Jangan sampai gara-gara lo cari murah, gara-gara cari mungkin endorsan ini dan itu, lo jadi harus melakukan yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Jadi memang aku yang membantu Dena lah gitu. Hasil amazing. Hidungnya bagus banget, sesuai sekali sama Dena, tapi cuma kan masih bengkak. Nah karena itu masih bengkak, jadi mungkin jadi aneh, itu pertama. Kedua, kita nggak pernah lihat Dena, nah itu sekarang banyak pro dan kontra. Kenapa? Ya karena hidung tuh sebegitu manglinginnya, sebegitu besar pengaruhnya pada wajah yang membuat orang jadi kok beda banget, kok itu bukan Dena gitu. Nah tapi nanti hidungnya Dena akan menjadi hidung dia ketika nanti 6 bulan. 6 bulan itu adalah look pertamanya dia baru bisa lihat oh ini hidung gue. Tapi kalau bener-bener jadi hidungnya dia nanti 1 tahun gitu. Jadi jangan judge dia sekarang sih.
kebanyakan netizen gak paham itu ya. Mereka langsung menilai, mereka langsung menghakimi baru usia 2 minggu tuh hidung gitu. Seharusnya nanti tunggu 6 bulan, tunggu lagi nanti 1 tahun. Aku rasa ketika 1 tahun karena hidung itu akan turun juga kok. Dia akan mengecil lagi, gitu. Sini gue makan dulu deh. Ya udah nih makan nih. Sebenarnya operasi itu tidak sakit. Cuma yang bikin struggle adalah 2 minggu pertama tuh harus dijaga banget kan. Harus dirawat, Bo. Harus dirawat, harus dibersihin, nggak boleh kotor, harus steril, nggak boleh sembarangan olahraga, nggak boleh ngangkat berat, ono ini gitu. Jadi memang struggle-nya tuh adalah benah-benahnya dan ngejagainnya. Cara tidurnya, lo nggak bisa tidur terlentang banget, nggak boleh nanti begini-begini, nanti kena benda yang keras gitu-gitu. Jadi memang aku bilang sama Dena, sabar-sabar ya, lo kan pengalaman pertama, kalau gue kan udah 3 kali ya. Sabar-sabar, jagain banget karena dia sumba, aku khawatir banget dia sumbaan kan. Dan dia bilang katanya udah ada mau sumba lagi nih 3 hari lagi. Terus aku bilang sama dia kalau bisa lo cuma ngambil 15 menit, sisanya kasih ke asistennya lah untuk melakukan, atau asisten sumbanya dia. Karena takut nggak boleh dengan gertakan-gertakan yang keras gitu di loncatan, pegang beban, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Dan karena nanti 2 bulan pertama tuh masih ngerasa nyuk tuh maksudnya hidungnya lagi ngebentuk masuk ke tubuh karena kan dia pakai iga, jadi pakai tulang sendiri gitu ya. Itu aja. Semangat, semakin cantik, semakin bersinar, berkah melimpah. Karena ini memang yang diinginkan sama Dena. Karena betul apa yang Dena bilang, she's 47, dia 47 tahun, sebentar lagi 3 tahun lagi 50. So sebagai Denada yang ada di industri hiburan dan itu yang menghidupi dia sebagai pemasukan pertama utamanya dia sebagai single mother yang punya anak harus di Singapura dan sekolah, so we have to understand that. Kita harus mengerti itu karena berjuang di industri entertainment tuh juga nggak mudah. Cantik itu harus, cakep itu jadi keharusan juga gitu kan, karena itu merepresentasikan diri di Denada atau diri kita gitu ya. Cuma kan setiap artis beda-beda brandingannya ya kan, ada yang memang dia penyanyi yang perempuan sekali, ini kalau bicara styling ya, ada yang perempuan yang sangat cute, yang sangat sweet, yang strong, yang sexy, itu kan beda-beda setiap orang brandingannya. So keep it up, semangat, God bless you, semoga semua apa yang dilakukan sama Denada jadi berkah dan bisa jadi berkat buat banyak orang, itu aja. Thank you, terima kasih.